Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Di sini kami akan menjelaskan tugas teknik pemboran kami dengan materi pore pressure, abnormal pressure in flood borehole section, bit and casing size, casing seat selection, mud window. Disusun oleh teman saya Firdi Madya Prawira dan saya Valensa Christopher Rizak. Inilah outline dari materi kami. Yang pertama, pendahuluan, kedua tekanan pori, 3 jenis tekanan pori, tekanan hidrostatik, tekanan overburden, tekanan rekah, casing seat selection, borehole section, and casing size. Pendahuluan. Ilmu pemboran berhubungan erat dengan tekanan batuan formasi, karena dengan data tersebut dapat dilakukan perencanaan sebuah sumur, litologi batuan, stratigrafi lingkungan, dan pengetahuan tentang tekanan batuan formasi sangat dibutuhkan untuk menghindari permasalahan pemboran. Tekanan pori atau pore pressure adalah tekanan yang diakibatkan oleh fluida yang mengisi pori-pori batuan atau tekanan yang diakibatkan oleh fluida batuan. Proses terjadinya tekanan pori. Terjadinya tekanan pori bisa diakibatkan oleh erosi dan sedimentasi di lingkungan yang memiliki air. Seiring berjalannya waktu, lapisan semakin menebal. Butiran sedimen tadi itu tertekan satu sama lain dan memaksa sebagian air keluar. Metode-metode perhitungan tekanan pori. Metode Eaton. Eaton menjelaskan jika mayoritas tekanan bawah permukaan berasal dari pengaruh overburden atau disebut dengan primary overpressure. Overpressure ini terjadi karena penimbunan akibat cepatnya suplai sedimen yang berfungsi sebagai seal sehingga fluida yang ada sebelumnya tidak dapat bergerak. Berikut rumus dari metode Eaton sebagai berikut. Kedua, metode Bower. Persamaan untuk menentukan nilai efektif stres. Karena persamaan Bower lebih mempertimbangkan faktor unloading, metode Bower ini lebih cocok untuk memprediksi formasi yang memiliki nilai tekanan pori yang tinggi. Dapat dirumuskan sebagai berikut. 3. Prinsip Terzaghi. Nilai tekanan pori diestimasi dengan melihat hubungan antara porositas batuan dan tekanan overburden dan tekanan efektif. Rumusnya dapat dilihat sebagai berikut. Keempat, metode equivalent depth atau effective stress. Prinsip dari metode ini adalah untuk memberikan nilai porositas overpressure mud rock akan memiliki nilai tegangan efektif sama dengan tekanan efektif normalnya. Persamaan metode ini adalah sebagai berikut. Selanjutnya, 3 jenis tekanan pori. Yang pertama, tekanan normal. Tekanan pori normal memiliki nilai yang sama dengan tekanan hidrostatik dari sebuah kolom fluida pada formasi. Pada formation water terdapat salinitas. Gradien tekanan untuk normal pressure adalah 0.433 psi per feet untuk fresh water dan 0.465 psi per feet untuk connect water. Kedua, tekanan abnormal. Tekanan abnormal biasa disebut sebagai overpressure atau pore pressure atau geopressure. Memiliki gradien tekanan di atas 0.465 psi per feet. Tekanan abnormal dapat terjadi hingga kedalaman lebih dari 25.000 feet. Faktor-faktor tersebut terutama berasal dari perubahan geologis formasi, perubahan geokimia, geothermal, dan mekanikal. Ketiga, tekanan subnormal. Tekanan subnormal adalah formasi-formasi yang mempunyai tekanan pori lebih kecil dari kondisi normal atau gradien tekanan 0.465 psi per feet.
Berikut sebagai contoh penyebab tekanan abnormal. Yang pertama, artesian. Sungai artesian berfungsi sebagai barrier yang dapat menyebabkan terjadinya kesalahan perhitungan tekanan pori, sehingga menyebabkan terjadinya tekanan abnormal pada saat pengeboran. Sumur artesis pada ketinggian 1500 feet mempunyai BHP sebesar 702 psi atau 9 ppg IMW atau normal pressure. Sungai artesis yang ada menjadi barrier sehingga menyebabkan seluruh tekanan pori yang berada di bawah sungai artesis tetap, yaitu 702 psi. Ketika pemboran dilakukan pada ketinggian sekitar 1000 feet, maka densitas lumpur bor 9 ppg tidak mencukupi untuk menahan tekanan formasi. Untuk itu, densitas lumpur harus dinaikkan menjadi 13,5 ppg IMW atau abnormal pressure agar memberikan tekanan hidrostatik tetap 702 psi dan mencegah terjadinya sembur liar atau blowout. Tekanan abnormal yang disebabkan oleh sungai artesis ini umumnya menyebabkan terjadinya shallow gas atau adanya gas pada kedalaman yang dangkal. Dengan mengetahui kedalaman shallow gas ini, maka casing point harus ditentukan berada di atas kedalaman shallow gas ini. Selanjutnya, uplift and erosi. Hampir sama dengan tekanan abnormal yang disebabkan oleh sungai artesis, shell yang dapat dilihat pada gambar juga berfungsi sebagai barrier atau seal yang memerangkap tekanan pori berada di nilai yang sama seperti ketika permukaan dari daerah tersebut belum tererosi. Maka nilai tekanan pori yang seharusnya digunakan adalah sebesar 0,052 kali rho kali dB yang memiliki nilai lebih besar dari 0,052 kali rho kali dA karena dB lebih besar daripada dA. Selanjutnya, yang ketiga, instruksi dari kubah garam atau salt dome. Dapat dilihat pada gambar sebelah kiri, kondisi kubah garam belum mengintrusi formasi. Kondisi tekanan pori pada saat tersebut adalah normal. Kubah garam bergerak ke permukaan dan mengintrusi formasi yang menyebabkan patahan. Dapat dilihat pada gambar sebelah kanan. Besarnya tekanan pori atau formasi yang terdorong oleh kubah garam adalah sama dengan sebelum formasi tersebut terintrusi. Maka tekanan shell yang berada di bawah dan di atas memiliki tekanan yang sama karena tekanan yang terperangkap. Kubah garam atau salt dome bersifat impermeable terhadap fluida dan cenderung plastis pada suhu tertentu. Formasi di bawah kubah garam akan mengalami overpressure karena fluida formasi yang di bawahnya tidak dapat mendispersikan fluidanya, mengalir melewati lapisan garam yang impermeable. Selanjutnya, penentuan tekanan abnormal pressure. Untuk mendeteksi tekanan formal abnormal selama pemboran berlangsung, hasil log terdiri dari gamma ray atau GR. Gamma ray digunakan untuk identifikasi litologi batuan. Shell memiliki nilai natural emitting GR yang lebih tinggi dibandingkan dengan batuan sand dan limestone. Yang kedua, sonic. Sonic digunakan untuk mengetahui porositas dan tekanan formasi karena hasil log tidak dipengaruhi oleh ukuran lubang bor, temperatur dan salinitas batuan. Kompaksi batuan berhubungan dengan porositas dan densitas dari batuannya, sehingga dapat digunakan untuk pengukuran tekanan porinya. 3. Resistivitas. Resistivitas batuan shell akan meningkat terhadap kedalaman. Hasil log ini bergantung pada nilai porositas. Pada saat log resistivitas membaca suatu formasi dengan tekanan abnormal,
pembacaannya akan rendah karena batuan shell memiliki porositas yang tinggi dan adanya fluida yang terperangkap di dalamnya. Selanjutnya C. Penyebab tekanan subnormal. Yang pertama, formation shortening atau pengkerutan formasi. Selama proses kompresi berlangsung, akan menyebabkan perlapisan batuan terlipat atau bagian atas terlipat ke atas, sedangkan bagian bawah terlipat ke bawah, sehingga perlapisan bagian tengah akan mengembang dan mengakibatkan terjadinya subnormal pressure atau tekanan subnormal. Proses formation shortening banyak dijumpai dalam formasi di Indonesia. Yang kedua, potentiometric surface atau permukaan potensiometrik. Permukaan potensiometris ini mengikuti relief formasi dan dapat menghasilkan baik tekanan subnormal maupun tekanan tinggi atau overpressure. Permukaan potensiometris ini didefinisikan sebagai batas ketinggian kenaikan air yang dibor dari akuifer yang sama. Permukaan potensiometris dapat berada ribuan kaki di atas atau di bawah permukaan tanah. Yang ketiga, pergeseran epirogenik. Perubahan elevasi dapat menyebabkan terjadinya tekanan abnormal pada formasi yang terbuka secara lateral, tetapi di bagian lainnya tersekat. Jika singkapan arahnya naik akan menghasilkan tekanan abnormal, dan jika arahnya ke bawah akan menghasilkan tekanan subnormal. Perubahan tekanan jarang disebabkan oleh adanya perubahan elevasi saja, tetapi juga karena adanya proses erosi dan pengendapan. Adanya kehilangan atau pertambahan saturasi air pada batuan sedimen juga penting. Batas besarnya tekanan subnormal kurang diperhatikan dalam praktek di lapangan. Tekanan hidrostatik. Tekanan hidrostatik atau hydrostatic pressure adalah tekanan yang diakibatkan oleh kolom fluida. Merupakan fungsi kedalaman atau tinggi vertikal dan berat jenis fluidanya. Tekanan bawah sumur dapat dihitung dengan mudah pada kondisi sumur statik. Dapat dilihat rumusnya seperti ini. Selanjutnya, tekanan overburden. Tekanan yang dialami oleh formasi yang diakibatkan oleh berat total atau rock mass and fluid yang berada di atas suatu formasi. Tekanan overburden sering dinyatakan sebagai gradient overburden untuk mempermudah perhitungan. Nilai dari tekanan overburden atau gradient overburden tergantung dari densitas formasi atau bulk density. Untuk rumusnya dapat kita lihat sebagai berikut. Selanjutnya, untuk tekanan rekah. Kekuatan rekah dari formasi sangat bergantung pada tekanan overburden, sehingga tekanan rekah di setiap kedalaman formasi tidak sama. Tekanan rekah dipengaruhi oleh 3 gaya atau stres yang bekerja pada batuan, yaitu vertical stress, horizontal minimum stress, dan horizontal maximum stress. Gambar di sini menunjukkan tentang batuan yang mengalami tekanan overburden vertikal dan tekanan overburden horizontal. Ketika batuan itu mencapai titik maksimum stresnya, maka batuan itu akan mengalami rekah atau retak. Untuk gambar di sini menunjukkan hubungan antara kedalaman versus tekanan pada formasi. Biasanya mempunyai normal pore pressure gradient, overburden gradient, dan fracture pressure gradient. Berdasarkan gambar ini, dalam operasi pemboran, gradient mud seharusnya melebihi normal pressure gradient dan kurang dari fracture pressure gradient. Terdapat 3 persamaan untuk menghitung tekanan rekah, yaitu yang pertama, Hubert and Willis merupakan engineer dari Shell
Kemudian yang kedua, Matthew and Kelly, itu merupakan insinyur dari Exxon. Kemudian yang ketiga, Ethan, yaitu engineer dari Conoco. Untuk yang pertama, Hubert and Willis dengan rumus sebagai berikut. Dengan Fg yaitu gradien rekah dengan satuannya ppg. Kemudian Obg yaitu gradien overburden, umumnya menggunakan 1 psi per feet. Kemudian Vf yaitu tekanan formasi dengan satuan psi. Kemudian Df yaitu kedalaman formasi dengan satuan feet. Akan tetapi formula rumus ini tidak berlaku universal karena dikembangkan untuk lapangan-lapangan yang dibor oleh Shell saja. Untuk yang kedua, yaitu Matthew and Kelly dengan rumus sebagai berikut. Dengan keterangan Fg yaitu gradien rekah dengan satuannya ppg. Kemudian Ki yaitu koefisien tegangan matrik atau formasi. Harga Ki berbeda-beda tergantung dari karakteristik lapangannya. Kemudian Obg yaitu gradien overburden, umumnya menggunakan 1 psi per feet. Kemudian Vf yaitu tekanan formasi dengan satuannya psi. Kemudian Df yaitu kedalaman formasi dengan satuan feet. Perbedaan dengan rumus Hubert and Willis tidak banyak, hanya di koefisien Ki-nya saja. Itu pun tergantung dari lapangan yang dibor. Harga Ki yang disediakan oleh Matthew and Kelly ini adalah spesifik untuk sumur-sumur yang dibor oleh Exxon. Untuk yang ketiga yaitu Ethan dengan rumus sebagai berikut. Dengan keterangan Fg yaitu gradien rekah dengan satuannya ppg. Kemudian V-nya yaitu rasio Poisson. Kemudian Obg-nya yaitu gradien overburden, umumnya menggunakan 1 psi per feet. Kemudian Pf-nya yaitu tekanan formasi dengan satuannya psi. Kemudian Df-nya yaitu kedalaman formasi dengan satuannya feet. Untuk rumus dari Ethan ini merupakan formulasi yang paling banyak digunakan untuk saat ini. Selanjutnya yaitu gambar casing. Yang pertama kita melakukan pengeboran, kemudian mengeran konduktor casing, kemudian melakukan penyemainan. Selanjutnya melakukan pengeboran kembali, kemudian mengeran surface casing, kemudian melakukan penyemainan kembali. Selanjutnya yaitu melakukan pengeboran kembali, kemudian mengeran intermediate casing, kemudian melakukan penyemainan kembali. Selanjutnya melakukan pengeboran kembali, kemudian mengeran production casing, kemudian melakukan penyemainan kembali. Yang pertama yaitu konduktor casing. Konduktor casing adalah casing string pertama yang akan dijalankan sehingga memiliki diameter terbesar. Fungsinya adalah untuk menutup formasi tidak terkonsolidasi pada kedalaman dangkal yang dengan sirkulasi lumpur terus-menerus akan mengalir. Untuk yang kedua yaitu surface casing. Surface casing dijalankan setelah konduktor dan umumnya ditetapkan pada sekitar 1000 sampai 1500 feet di bawah permukaan tanah atau dasar laut. Fungsi utama dari surface casing adalah untuk menutup setiap lapisan pasir yang mengandung air tawar atau fresh water sand dan mendukung kepala sumur dan BOP peralatan. Untuk yang ketiga yaitu intermediate casing. Pemakaian intermediate casing disebut juga dengan protective casing. Fungsi utama casing ini ialah menutup formasi-formasi yang dapat menimbulkan kesulitan selama operasi pemboran berlangsung, seperti logging shell, low circulation, tekanan abnormal, kontaminasi lumpur, dan lain sebagainya. Untuk yang keempat yaitu production casing. Casing ini disebut juga dengan oil string. Production casing dapat dipasang melalui pigeon, diset tepat di atas pigeon. Untuk open hole completion atau sebelum menjalankan liner, atau dipasang sampai ke dasar formasi produktif sebagai perforated casing completion. Untuk yang kelima yaitu liner. Liner memiliki fungsi yang sama dengan production casing, tetapi tidak dipasang hingga ke permukaan.
panjang liner lebih pendek dan harganya lebih murah dibandingkan dengan production casing. Fungsi casing yang pertama yaitu menjaga stabilitas lubang bor agar sumur dapat diproduksikan. Yang kedua, memisahkan dan mengisolasi dari beberapa formasi untuk meminimalkan problem pemboran seperti fracture, formasi, dan swelling cell. Untuk yang ketiga yaitu menjaga kontaminasi sumber air masyarakat atau fresh water. Untuk yang keempat yaitu memberikan alur pengaliran dari formasi yang prospek. Untuk yang kelima, menjaga kestabilan lubang sumur ketika pemboran dilanjutkan. Keenam, menjaga keamanan sumur dan pengeboran di mana wellhead dan BOP dapat didudukan. Untuk casing sheet selection adalah untuk menentukan di mana casing akan di-run dan disemen. Yang harus diperhatikan dalam penentuan ini adalah tekanan formasi, fracture gradient, hole problem, dan lain sebagainya. Untuk data yang diketahui yaitu sebagai berikut. Untuk hasil pembahasan, penentuan titik casing setting depth dilakukan dengan memplot grafik antara tekanan formasi dan gradien rekah terhadap pedalaman, ditambah dengan trip margin dan kick margin yang dinyatakan dalam EMW dalam satuannya PPG. Selanjutnya yaitu borehole section and casing size. Saya mengambil contoh apabila casing and liner size-nya 4,5 inch, maka bit and hole size-nya yaitu 61/8 inch. Kemudian casing and liner size-nya 7 inch, maka bit and hole size-nya yaitu 8,5 inch. Begitu selanjutnya, kita tinggal melihat arah panahnya ke arah yang mana. Ini referensi yang saya buat dalam penjelasan ini. Ini sumber-sumbernya. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.